Bersama saya Romeo Dirk Junior. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang mana isinya menceritakan. Oke, ada yang bisa baca ini? Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Ini sudah sidur. Dan ini adalah kalimat syahadat orang Israel. Kenapa harus ada doktrin Trinitas dalam doktrin yang berlaku di gereja? Kenapa ini penting? Saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Ya. Trinitas itu muncul karena manusia hendak mensistemisasi Tuhan. Apakah ini salah? Nggak terlalu salah, nggak salah juga gitu. Karena sebenarnya Trinitas ini adalah satu doktrin sebagai akibat dari satu pengertian yang salah. Maka untuk meluruskannya, Bapak Gereja Tertullianus kemudian memberikan satu formula untuk meluruskan satu paham yang salah. Nah, kenapa kok orang itu suka ingin mensistemasikan Allah? Ya karena dia pengen memahami Allah. Apakah ini salah? Nggak terlalu salah, oke-oke aja gitu kan. Tapi kita coba lihat ini, ya. Anda lihat ada ikan di sini. Nah, Anda bayangkan Anda jadi ikan. Kalau si ikan ini pengen mengenal penciptanya, ya, maka ikan ini akan berpikir dengan apa? Logika ikan. Dia pengen tahu penciptanya, aku ini siapa sih, maka dia akan berpikir dengan logika ikan. Maka logika ikan itu mikir, oh berarti Tuhan yang menciptakan saya ini ada siripnya. Kalau saya warnanya orange atau kuning, nanti Tuhan itu warnanya merah gitu kan. Jadi dia pakai logika ikan. Jadi Tuhan itu juga berenang-renang di air seperti saya ini gitu kan. Jadi dia dengan logika ikannya akan mendeskripsi sang penciptanya. Demikian juga manusia, ya. Bagaimana manusia dapat memahami penciptanya? Maka dia akan mencoba mengenal atau mendeskripsikan Tuhan itu dari logika kemanusiaannya. Nah, makanya Alkitab itu disebut adalah satu kitab yang menceritakan tentang Allah secara antropomorfisme. Antropos, ada yang tahu artinya antropos? manusia. Manusia. Jadi Alkitab menceritakan Tuhan secara logika manusia. Apakah ini salah? Ya tidak salah, karena itulah yang dikenan Allah juga. Tuhan memperkenankan dirinya sebatas logika manusia, ya, yang bisa dipahami oleh logika manusia. Makanya ada namanya gaya bahasa yang disebut antropomorfisme. Misalnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Misalnya Anda sering kali dengar kata-kata seperti itu. Jadi kita membayangkan Tuhan itu punya tangan seperti kita, ya, punya tangan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Misalnya Pak Randy sedang jatuh, mau kejelungup gitu ya. Terus tangan Tuhan langsung menopang. Pak Randy nggak jadi jatuh. Tapi di saat yang sama, Allah ini juga bisa menolong misalnya siapa? Pak Gigi. Pak Gigi, ya. Pak Randy ada di Rungkut. Pak Gigi ada di mana? Citraland. Sama juga mau ke Kok tahu ya di Citraland? Kejelungup gitu ya. Sama-sama mau kejelungup, dan Tuhan juga menopang supaya Pak Gigi nggak jatuh. Jadi apakah Tuhan ini seperti kita tangannya? Di waktu yang sama dia bisa ada di Rungkut, yang satu ada di
sekalian, yang satu ada di Papua, yang satu ada di Amerika, yang satu ada dan di mana-mana saja Tuhan bisa menolong orang-orang yang berseru kepadanya dan menyelamatkan mereka. Artinya bahasa kita yang membahasakan tangan Tuhan tidak kurang panjang, ya. Kita membahasakan Tuhan seperti logika kita, tapi sebenarnya Tuhan kan lebih dari itu. Karena di waktu yang sama dia bisa di mana-mana. Dia maha hadir, ya kan? Tapi toh bahasa kita tetap membahasakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ya. Dan ini di luar logika kita. Kok bisa di waktu yang sama dia bisa menolong kita yang di sini, di waktu yang sama Tuhan juga menolong salah satu orang yang lagi gempa bumi di Lombok sana misalnya, ya, siapa tahu, ya. Jadi logika kita adalah memiliki batasan-batasan untuk memahami Allah. Demikian juga doktrin Trinitas, ya. Jadi doktrin Trinitas itu mencoba mendeskripsikan Tuhan, ya, sesuai apa yang dipahami manusia, logikanya manusia. Karena manusia itu pengen mensistemkan Allah. Allah itu disistemkan, ya. Nah, seperti ini juga. Ada orang yang jeniusnya itu hampir mirip dengan Einstein, ya. Setelah Albert Einstein, kemudian muncullah yang namanya Stephen Hawking yang terkenal dengan teori black hole teori, ya. Black hole ini ada teori 1, teori 2 gitu ya. Yang teori 2 itu untuk mengkoreksi teorinya sendiri. Yang kemarin itu salah, yang black hole pertama itu salah, yang betul yang ini gitu. Dia mencoba untuk memahami bagaimana alam semesta ini terjadi, ya. Setelah ada Big Bang teori, ya, ledakan besar, dan kemudian ada black hole teori. Dia mencoba bagaimana tata surya ini bisa tertata demikian. Ini dari mana awal mulanya? Dia ingin menteorikan Tuhan, dan semua orang, hampir semua orang mengatakan Stephen Hawking ini orangnya adalah orang ateis, ya. Misalnya, saat orang bertanya apakah Tuhan menciptakan alam semesta, saya mengatakan bahwa pertanyaan itu tak masuk akal. Waktu tak eksis sebelum Big Bang. Jadi tak ada waktu bagi Tuhan untuk menciptakan semesta. Tak ada waktu bagi Tuhan untuk menciptakan semesta. Stephen Hawking ini ateis? Mungkin dia ateis, tapi mungkin dia sedang memahami Tuhannya, gitu kan? Dengan logika dia, gitu. Dia ingin menteorikan segala sesuatu. Film mengenai Stephen Hawking kan judulnya apa? Ada yang masih ingat? Theory of Everything, ya. Orang ini pintar sekali. Orang yang lumpuh semuanya total, tinggal saraf-sarafnya saja yang masih bekerja. Tangannya nggak bisa gerak, ya, tinggal saraf-saraf matanya ini, tapi toh dia bisa berkomunikasi dari nerve-nya itu. Jadi dia punya komputer ini yang di depannya ini. Nah, gerakan-gerakan dari nerve-nya itu bisa mengetik kata-kata. Luar biasa sekali. Dan itu adalah rancangannya sendiri. Jadi dia walaupun lumpuh seperti ini, dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan orangnya sebenarnya lucu. Orang yang sakit kayak begini biasanya 6 bulan sudah mati, tapi dia bisa hidup lebih dari 30 tahun setelah divonis penyakitnya ALS itu. Nah, Anda lihat di sini, tidak ada waktu bagi Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Saya membenarkan ini karena coba lihat di sini. Ini kan rekan-rekan saya, ya, tidak sempurna tapi cukuplah buat kita untuk membayangkan siapa Tuhan. Jadi katakanlah ini adalah alam semesta dan ini adalah Tuhan, dan Tuhan itu di luar dimensi waktu yang di dalam ini, ya. Ketika Musa menceritakan hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi, hari kedua bla bla bla, hari ketiga bla bla bla, ya. Kemudian hari keempat baru diciptakan bulan dan matahari, ya.
Dan di situ barulah mungkin diadakan satu dimulai rotasi bumi, ada siang dan malam 12 jam, siang hari 12 jam matahari, ya. Barangkali dimulai dari hari keempat, ya. Jadi artinya dimensi di luar tata surya ini ada Tuhan yang di luar waktu. Apakah ini waktu yang sama dengan yang di dalam? Sama apa enggak sih? Beda. Beda. Jadi di sini nggak bisa diomongin ini waktu, karena ini adalah dimensi kekekalan, dan ini kita di sini yang fana ini ada di sini, gitu kan? Jadi pernyataan dari Stephen Hawking sini ya betul, karena di luar ini bukan waktu seperti yang di dalam, bukan? Ya. Dan kalau Anda rajin mengikuti YouTube-nya Stephen Hawking pada akhir-akhir hidupnya, omongan-omongan dia itu sudah mulai mengarah bahwa sebenarnya dari segala teori ini ada kekuatan yang lebih besar. Kalau ada kekuatan yang lebih besar, itu dia bicara tentang siapa? Sebenarnya dia bicara tentang Allah, ya. Oke, kita nggak usah terlalu banyak ngomong tentang Stephen Hawking, tapi yang pasti di sini manusia itu selalu ingin mengenal Allah dari logikanya, dan itu nggak terlalu salah, boleh saja. Namanya juga curiosity, ya. Nah, Alkitab itu adalah satu kitab suci yang menceritakan tentang Allah yang berkenan dikenal dalam logika manusia. Maka bahasa-bahasa di sini itu menggunakan bahasa antropomorfisme. Kita sudah belajar tentang wajah Allah, bukan? Yang dimana ketika Musa itu memohon kepada Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Nah, orang Ibrani kalau ngomong kemuliaan, ya, panim, el panim, gitu ya. Wajah-Mu tunjukkanlah padaku. Terus Tuhan berkata, tidak ada orang yang tahan melihat wajahku, karena kalau mereka melihat wajahku, pastilah mereka mati. Ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan itu maha suci, maka manusia tidak dapat lagi melihat Tuhan, ya. Nah, kemudian Tuhan memberikan meluluskan sedikit dari permintaan Musa itu dengan menunjukkan apanya? Punggungnya. Punggungnya. Apakah punggung itu seperti punggung kita? Akharai, belakangku, ya, sebenarnya. Jadi dalam Alkitab kita nulisnya diterjemahkannya dengan punggung. Nah, kata punggung di sini ini kan antropomorfism, ya. Jadi untuk menggambarkan Allah dalam logika manusia. Emang Allah punya punggung? Emang punggungnya Tuhan itu seperti kita? Kan enggak, gitu kan? Jadi artinya ada banyak sekali bahasa-bahasa gaya bahasa antropomorfisme untuk menggambarkan Tuhan. Tapi apakah Tuhan itu betul-betul seperti penggambaran-penggambaran ini? Saya rasa Tuhan jauh lebih besar dari itu, ya. Kita itu seperti titik di sini. Ini kan saking buminya saya besarkan. Sebenarnya kalau ini tata surya, bumi tentulah hanya titik di sini. Tapi ini saya besarkan supaya jelas aja, gitu kan. Nah, kalau ini tata surya ini ada di dalam genggaman Tuhan, maka kita menjadi sangat kecil. Kita seperti ikan tadi, kan, ya, dibanding dengan kemuliaan Tuhan yang maha besar di sini yang menciptakan, bukan? Jadi siapalah kita mau menggambarkan Tuhan yang maha besar ini, ya kan? Jadi Tuhan bisa dikenal dari antropomorfisme, ya, termasuk tadi doktrin Trinitas itu adalah doktrin yang menggambarkan Tuhan dalam logika yang bisa dikenali oleh manusia. Tapi tentulah Tuhan lebih dari itu, ya. Baik, ada yang nggak setuju dengan pernyataan saya ini? Silakan. Atau ada yang menambahkan? Setuju. Setuju, Bu. Setuju banget. Sementara masih setuju, ya. Oke.
Kita baca kalimat syahadat orang Yahudi. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Esanya kayak gimana sih? Apakah Tuhan itu huruf matematika? Satu ya satu. Seperti tadi, Anda harus ingat, penggambar segala penggambaran tentang Tuhan itu sebenarnya hanyalah sebatas anthropomorph. Ya. Oke, dan Tuhan lebih dari itu. Dan kalimat syahadat tadi berasal dari Ulangan 6 ayat 4. Dan Tuhan Yesus pun ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi mengenai kalimat syahadat ini, ya, Tuhan Yesus juga menunjuk kepada Ulangan 6 ayat itu, 6 ayat 4 itu, ya. Yang bunyinya juga sama, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya. Merujuk kepada kalimat syahadat. Nah, karena Trinitas itu adalah bahasa Latin, maka ada yang mencoba menerjemahkan menjadi Hasilus Hakodes yang tiga atau ketigaan yang kudus. Ya. Nah, kalau kita kan istilahnya apa untuk menerjemahkan Trinitas? Trinitas kan bahasa Latin, bahasa Indonesianya apa? Tritunggal. Ya. Ketika yang esa. Ketika yang esa, ya, Tritunggal, ya. Oke, nah dalam bahasa Inggris Trinity atau Holy Trinity, ya. Nah ada juga yang menyebut Trinitas ini dengan Shlisyah, ya. Tapi sebenarnya kata Shlisyah itu lebih bermakna trio daripada Trinitas, daripada Tritunggal, ya. Kata yang paling mirip dengan Trinitas itu adalah Tritunggal. 3 tapi 1, 1 tapi 3, gitu kan. Bahasa Indonesia bagus sekali untuk menerjemahkan Trinitas, ya. Dan biasanya kalau di gereja-gereja Katolik itu ada yang menggambarkan, memvisualkan kira-kira Trinitas itu seperti ini Bapa, ini Putra, ini Roh Kudus. Sehingga orang lain kalau lihat gambar ini ngomong apa? Oh iya Tuhan, wong Kristen anjing telu. Ada 3 gitu kan. Nah, tambah bingung ya. Padahal ini kan hanya untuk apa? Menggambarkan. Jadi seperti tadi, ini juga hasil dari rekaan manusia dalam apa? Anthropomorfisme. Dia ingin menggambarkan Tuhan, ini kan bikinan seorang seniman teologi, ya, seorang teolog tapi seniman. Dia menggambarkan Trinitas seperti ini, di surga itu seperti ini, ya, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Tapi kalau lihat gambar ini, buat orang yang tidak paham mengenai Trinitas itu langsung ngomong Tuhan wong Kristen telu gitu kan. Nah, sebenarnya apakah Trinitas itu salah? Enggak juga, karena Bapak Gereja Tertullianus itu mendasarkan doktrinnya itu dari Matius 28 ayat 19, ya. Dan kita harus membaca ayat ini secara pesyat. Anda harus memperhatikan ini satu-satu juga bentuk-bentuk grammar yang digunakan, ya. Anda lihat di sini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra atau Anak, ya, dan Roh Kudus, ya. Di sini Anda lihat nama, ya. Jadi namanya satu apa lebih dari satu? Satu. Ya. Bagaimana dengan bahasa Inggrisnya? In the name. Satu atau plural? Satu. Bukan names, ya. Nah, bahasa asli Yunaninya nulis apa? Onoma. Ya. Onoma ini apa? Plural apa singular? Singular. Kalau pluralnya apa untuk onoma? Onomata, ya. Onomata, ya. Di sini nulis singular. Nah, di sini Bapak Gereja Tertullianus
memberikan satu poin di sini. Nama yang ditulis satu, tetapi ada 3 oknum, ya. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi yang menjelaskan tentang nama itu ditulis dengan singular. Berarti 3 ini 1. Berarti 1 ini 3, gitu kan? Ya bukan? Ya. 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 Bagaimana dengan naskah bahasa Ibraninya? Kita baca ya. Leshem, ya. Shem ini plural apa singular? Singular. Singular. Kalau pluralnya jadi apa? Shemot. Shemot, ya. Jadi di sini Shemnya 1. Tapi isinya Shem ini siapa? Ada Ha'af, Haben. ada Vehaben, ada Ruah HaKodes. Jadi 1 nama untuk ketiga oknum. Maka dari sini Bapak Gereja Tertullianus melontarkan satu istilah yang namanya Trinitas. Paham sampai di sini ya? Jadi apakah Trinitas itu salah? Enggak, karena ada dasarnya. Tapi apakah para rasul yang sebelum Tertullianus ini salah kalau dia nggak ngerti tentang Trinitas? Enggak salah juga kan? Yesus adalah Tuhan, ya. Hanya saja waktu itu istilah Trinitas itu belum dipahami, belum ada, gitu kan? Nah, saya paling ingat itu khotbahnya Pak Kris Marantika, almarhum, ya. Pak Kris Marantika itu pernah khotbah, dalam khotbahnya itu yang paling saya ingat itu dia ngomong gini, Trinitas itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki latar belakang Semit, ya, termasuk Islam itu kan Semit, ya, agama Semit, agama Samawi, ya. Jadi orang Semit, orang Yahudi, orang Arab, orang Semit itu kalau dicekoki Trinitas langsung dilepeh. Jadi kamu nggak usah ngoyo-ngoyo, ngapain ngomong Trinitas sama orang yang pasti akan memuntahkan itu. Cukuplah kamu bicara tentang Yesus adalah Allah yang inkarnasi, Allah yang menjelma menjadi manusia. Gak usah ngomong Trinitas, karena pasti dilepeh, gitu ya. Tapi kenapa Trinitas menjadi bagian penting dalam gereja-gereja yang lain, terutama gereja-gereja Barat? Karena orang Barat itu dia suka mensistemisasi, dia suka mensistemkan Tuhan. Tuhan itu dijabarkan dalam suatu sistem. Jadi kalau ada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mereka ini siapa, gitu? Maka disistemkan. Nah, kenapa kok Bapak Gereja Tertullianus harus menulis tentang doktrin itu? Nanti kita akan bicara kenapa sampai doktrin itu keluar, ya. Jadi paham sampai di sini? Jadi kalau Anda sedang jadi apologet dengan seorang Muslim misalnya yang pasti nggak doyan dengan Trinitas, ya nggak usah ngomong Trinitas. Anda cukup bicara tentang Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi. Perkara itu nggak diterima juga, ya nggak apa-apa. Nah kalau dia menerima kan sudah jadi Kristen namanya, ya? Iya. Itu bukan? Iya. Jadi bagi saya, ya, dalam pandangan pribadi saya ini juga berpijak pada apa yang pernah dikhotbahkan oleh almarhum Pak Kris Marantika tadi. Kalau sama orang yang nggak suka sama Trinitas, ya sudah, nggak usah ngomong Trinitas, gitu kan? Ngomong yang lain aja, gitu kan? Oke. Nah, tadi ada monoteisme dalam Matius 28 ayat 19 bahwa ada 3 oknum, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tetapi mereka ini dalam satu nama.
Ini juga mengingatkan kita pada Kejadian 1 ayat 1 yang dimana Elohim yang plural menggunakan apa? Verbanya apa? Bara. Bara, verbanya tunggal. Elohim, tapi yang seharusnya verbanya baru, tapi ditulis dengan bara. Kenapa? Ya memang Tuhan itu kompleks. Ya. Kalau Tuhan itu sama dengan kita ya bukan Tuhan namanya, gitu kan? Ya Tuhan itu memang irregular, maka dia kompleks, gitu ya. Jadi seperti ini juga, ketika Yesus menjelaskan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, namanya itu ditulis dalam singular. Di sini Bapak Gereja Tertullianus membaca ayat secara pesyat, kok aneh, ya. Nah, kita kalau Anda mahasiswa STT pasti juga diajari ya tentang pengantar bahasa Yunani, ya. Kalau singularnya onoma, jamaknya onomata, itu untuk kasus nominatif, genitif onomatos, genitif jamak onomaton, ya, datif onomati, datif jamak onomasin, akusatif singular onoma, akusatif plural onomata juga. Jadi di sini ternyata ya dalam kacamata Bapak Gereja Tertullianus memandang bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus masing-masing bukanlah nama-nama, tetapi nama. Ya. Nah, Trinitas. Karena Trinitas ini bahasa Latin, maka tentulah ini adalah doktrin warisan gereja Ritus Latin. Tertullianus itu adalah uskup di Kartago. Kartago itu Tunisia, ya. Harusnya dia nulisnya dengan bahasa Yunani barangkali, tapi dia lebih suka menulis tulisan-tulisannya itu dalam bahasa Latin. Jadi makanya Trinitas itu bahasa Latin, ya. Nggak masalah, yang penting kita tahu apa artinya. Doktrin Trinitas yang dituliskan oleh Bapak Gereja Tertullianus, ya, dia lahir tahun 155 Masehi, meninggal tahun 230 Masehi. Tres personae una substantia, ya. Discresia non Tiga pribadi, satu substansi, satu hakikat. Dan masih ada kepanjangannya lagi, diskresi non separasi, berbeda tapi tidak terpisah. Ya, karena tadi ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus ditulis dengan nama yang satu, ya. Kenapa Tertullianus ini harus melogikakan Tuhan dalam satu sistem? Ya, ini kan kenapa? Nah, doktrin yang ditulisnya ini karena sebelumnya sudah ada satu pemahaman dari Origen, ya, satu teolog yang lebih muda dari dia. Origen ini lahir tahun 185, kalau Tertullianus itu lahir tahun 155, jadi pautan pautan umurnya berapa tahun? 30 ya. Kalau Origen umur 30, berarti Tertullianus umur berapa? Swita. Ya. Nah, jadi kita bisa membayangkan Origen ini adalah seorang teolog muda yang berapi-api, tapi kecepatan ngomong, tapi logikanya atau hatinya atau pemahamannya belum nyampe, gitu. Ya, si Origen ini ngomong bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Nah, karena Origen ini ngomong Yesus lebih rendah dari Bapa, maka pandangan itu dibereskan oleh doktrinnya Tertullianus dengan menggunakan dasar tadi. Apa? Matius 28 ayat 19. 19. Jadi kenapa sampai itu muncul? Karena ada ini, gitu loh. Jadi karena ada pandangan salah, maka itu dibereskan. Nah, artinya doktrin Trinitas ini ada kemudian, ya, yang sebelumnya belum ada. Tapi apakah para rasul ini menjadi pemahamannya salah gara-gara nggak ngerti Trinitas? Enggak. Enggak, ya. Timelinenya beda, ya.
timelinenya beda. Nah, sekarang juga seperti kita sekarang. Kenapa doktrin Trinitas itu juga masih sangat penting? Kenapa? Nah, nanti kita akan belajar lagi ya. Ya, ini tentang Origen. Anda bisa baca di rumah. Ya, habis itu ada yang namanya penerusnya ini namanya Arius. Ya, Arius itu juga lebih radikal lagi, menolak keilahian Kristus. Kalau tadi Origen menyatakan Yesus lebih rendah dari Bapa, Arius ini merujuk langsung bahwa Yesus adalah ciptaan. Ya, dan Arius ini, kepercayaan Arius ini itu diwarisi oleh kelompok-kelompok yang ada muncul berabad-abad kemudian, misalnya Unitarian, kemudian ada saksi-saksi Yehova ya yang muncul abad 19 ya. Nah, ini makanya karena orang-orang yang mewarisi pemahaman Arius ini masih ada, maka tentulah pemahaman tentang Trinitas Tertullianus ini masih relevan, ya bukan? Ya Bang enggak? Iya, iya. Ya kan ya. Jadi makanya gereja-gereja mainstream ya, nggak hanya mainstream ya. Kalau gereja mainstream itu kan seperti GKI, Reform, GPIB, terus apa lagi, GKJW, termasuk yang karismatik ya. Semuanya masih memegang teguh doktrin Trinitas. Kenapa kok harus dipegang teguh? Karena ancaman pemahaman semacam ini masih ada sampai sekarang ya. Jadi untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus itu setara dengan Bapa dan Roh Kudus, maka kita perlu memahami doktrin Trinitas. Walaupun zaman dulu, zamannya Rasul, nggak ada yang namanya istilah Trinitas ya. Nah, Athanasius itu yang membereskan pemahaman yang salah oleh Arius. Nah, karena pertikaian mereka berdua, kemudian muncul apa? Masih ingat? Nisea, Konsili Nikit. Tahun berapa itu? 325. 325 ya, sudah pintar-pintar semua ya. Jadi artinya Anda sudah paham mengenai Trinitas. Dan yang menarik juga adalah Trinitas versi dari Agustinus. Nah, ini saya sangat setuju. Dan ini diikuti oleh semua gereja Katolik, juga gereja Ortodok, ya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi ada gerakan ini. Kenapa gerakan ini penting? Pak Gigi? Ya, Bu. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amin. Kenapa gerakan 3 ini penting? Menandakan salib. Menandakan salib, menandakan kepercayaan kepada Trinitas, menandakan bahwa mereka tidak terkontaminasi dengan pemahaman yang salah dari Arius. Ya. Jadi apakah kalau sudah begini, baik enggak kalau orang Protestan juga berdoa pakai tanda gini? Oh, enggak masalah. Baik dong ya. Ayo sekarang orang Protestan atau non Katolik juga pakai gini, boleh dong gitu ya. Ya oke. Ya. Beshem Ha'af. Ve'aben. Ve'ruah HaKodesh. Amin. Ha Elohim Echad. Amin. Amin. Ya. Boleh dong kita berdoa seperti itu. Karena ini teladan dari Agustinus ya. Untuk suatu pernyataan iman bahwa mereka mengakui Yesus itu setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Yesus tidak lebih rendah. Ini Trinitas itu disuarakan terus oleh orang-orang Katolik ya. Orang dari gereja Ortodoks juga begitu, bukan? Jadi bagus. Ada yang mau mulai berdoa dengan tanda salib? Berani? Loh, kok jadi Katolik? Ya, yo, itu, Bu. Ya kan jadi gitu. Kita itu suka ngasih stigma, padahal pemahaman ini baik ya. Ini adalah Kagetan, Bu. ya, kagetan ya. Terus besok dipanggil apa gembala sidang. Guru remaja kok nganggo tanda salib apa maksudnya?
Oh, itu cocok itu. Teknologinya nggak sama dengan kita itu, sudah beda itu, kan gitu jadinya. Gembalakan. Berani? Berani pakai tanda salib? Berani, Bu. Nanti ini apa? Nanti heboh nanti di gereja ya, nggak apa-apa. Ya jadi seandainya dari antara kita yang non Katolik berdoa dengan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, boleh dong ya, karena kita Terserah mau yang pakai kanan atau kiri terserah. ya terserah kanan apa kiri ya, no problem ya. Oke. Nah ini adalah satu ilustrasi juga yang untuk menunjukkan Trinitarianisme ya, nggak apa-apa ya, ada yang mempersoalkan gambar ini ya, nggak apa-apa ya. Buat saya itu mau digambar apa saja, yang penting dia percaya Yesus Tuhan dan Allah, wis cukup, wis gak apa-apa lah, mau digambar apa saja, pakai istilah apa saja atau pakai ilustrasi apa saja ya silakan. Karena kita itu sudah di antara orang Kristen sendiri itu suka saling menyalahkan gitu tentang deskripsi Trinitas itu sendiri, juga ilustrasi-ilustrasi yang digunakan. Ya, kecuali ada deskripsi atau istilah yang sangat aneh, nah itu baru saya teriak. Kalau masih dalam wajar-wajar ya oke lah, beda-beda sedikit nggak apa-apa ya. Jadi ini Bapa, Putra ya dan Roh Kudus. Bapa itu berbeda dengan Putra, Putra berbeda dengan Roh Kudus berbeda dengan Putra, tapi hakikatnya mereka ini sama, apa? Allah. Ada yang mengilustrasikan dengan demikian, tapi ada juga yang nggak setuju. Ada yang nggak setuju nggak dengan pernyataan seperti ini? Saya setuju. Kenapa nggak setuju? Kenapa? Nggak apa-apa, kan diskusi kita. Saya nggak setujunya karena Yesus menyatakan diri, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Oke, terus? Berarti Yesus itu ya Roh Kudus pun datang dan keluar dari Bapa. Jadi kalau digambarkan begini itu seolah-olah ilustrasi yang begini itu seolah-olah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu di luar Bapa, enggak di dalam Bapa gitu. Oke. Kalau Pak Tri gimana? Setujunya kenapa? Saya setuju sama Mbak Yohana tadi ya, Bu ya. Oke. Soalnya apa? Kalau misalnya Allah Bapa kita masukkan di luar, lebih baik apa enggak lebih baik Bapaknya itu di dalam, karena Bapa Allah Yesus dan Firman itu kan keluar dan datangnya dari Bapa. Jadi gambarnya itu harusnya Bapaknya yang di tengah. Bapaknya yang di tengah. Oke, ya. Suki, ya. Jadi ada yang nggak setuju. Memang ini juga jadi kontroversi. Ilustrasi semacam ini jadi kontroversi juga. Nggak apa-apa, kita catat itu sebagai satu perbedaan. Tapi ada yang membenarkan ini sebagai ilustrasi. Suki, ya. Jadi ini kita nggak terlalu pusingkan ini. Ada juga yang menuliskan gambaran dengan gambaran yang lain. Jadi betul-betul seperti person ya. Ada Putra, ada Bapa, Roh Kudusnya dalam bentuk merpati. Ya. Ini kan merujuk kepada apa? Pembaptisan Yesus. Yesus Sang Putra ada di situ. Kemudian ada Bapa yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Terus ada gambaran Roh Kudus seperti burung merpati, ya kan? Nah, tapi ilustrasi semacam ini pun juga jadi problem buat orang-orang. Wah itu anjen Tuhan wong Kristen telu, gitu kan? Ya nggak apa-apa. Tapi buat saya ini semua hanyalah ilustrasi. Yang namanya ilustrasi itu nggak akan sempurna. Tapi ini hanya sebagai penggambaran untuk memudahkan kita melogikakan Tuhan. Kita itu ikan, sedang berlogika dalam logika ikan tentang Tuhan yang menciptakan ikan itu, gitu kan? Kan seperti itu.